Halo, selamat pagi anak-anak kelas 1. Jumpa lagi bersama Ibu ya di pembelajaran yang kedua, yaitu mata pelajaran PKN. Ibu harapkan anak-anak kelas 1 masih tetap semangat belajarnya untuk hari ini ya. Nah anak-anak, sebelum kita memulai dengan materi pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita awali dengan berdoa. Mari anak-anak, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus sertai kami semua, agar kami dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa, dan sekarang kita masuk dengan materi pembelajaran kita pada hari ini ya, tentang kerjasama yang dilakukan di lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang kerjasama yang dilakukan di rumah ya. Nah, sekarang kerjasama juga ya kita lakukan di lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kita ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh ya kerjasama yang dilakukan di lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, yang pertama ya, kerja bakti membersihkan got ya. Misalnya kerjasama yang dilakukan di lingkungan masyarakat kita ya, membersihkan got ya. Yang kedua, menanam pohon ya. Itu merupakan contoh kerjasama yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, gotong royong membangun rumah. Nah, itu merupakan contoh kerjasama yang dilakukan di lingkungan masyarakat kita. Yang berikut ya, contoh kerjasama yang dilakukan di lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kita ya, kerjasama membangun pos kamling ya. Nah, itu merupakan contoh kerjasama yang dilakukan di lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, di sini ada akibatnya kalau kita tidak bekerja sama di lingkungan masyarakat kita. Nah, yang pertama, akibat kalau kita tidak ya melaksanakan atau kita tidak mengikuti kerjasama yang ada di lingkungan masyarakat kita, akibat yang pertama ya, pekerjaan lebih lama selesai. Nah, kalau kita bekerja sama, pasti pekerjaan cepat selesai. Misalnya, kita membersihkan got atau membangun pos kamling tadi. Kalau kita bekerja bersama-sama, pasti cepat selesai. Nah, di sini akibat kalau kita tidak bekerja sama, ya, misalnya pekerjaan lebih lama selesai. Nah, yang kedua, tidak terjadi hubungan sosial antara kita dengan anggota masyarakat yang lain. Nah, yang ketiga, komunikasi tidak berjalan dengan baik kalau kita tidak bekerja sama dengan orang yang ada di lingkungan masyarakat kita. Nah, di sini komunikasi tidak berjalan dengan baik antara masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lain. Nah, itu merupakan contoh akibat kalau kita tidak bekerja sama di lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, di sini ada tugas lagi untuk kalian kerjakan di rumah ya. Tugasnya hanya 2 nomor soal saja ya. Yang pertama, tulislah contoh ya kerjasama yang dilakukan di lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kita. Tulislah contoh kerjasama yang dilakukan di lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kita. Itu nomor 1. Nomor 2, tulislah contoh akibat kalau kita tidak bekerja sama di lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, di sana Ibu minta kalian menulis kembali soalnya yang sudah Ibu sebutkan tadi ya. Kalian menulis di dalam buku tugas PKN kalian, lalu kalian menjawabnya. Jangan lupa ditulis nama kalian, hari, dan tanggalnya.
Oke anak-anak, sekian dulu penjelasan tentang materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah anak-anak, di awal pelajaran kita berdoa dan di akhir pelajaran pun kita harus berdoa. Mari anak-anak, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu, karena Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhir belajar kami. Kiranya setiap apa yang kami pelajari dapat kami ingat dan dapat menjadi sumber pengetahuan yang baru bagi kami. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat agar kami tidak pernah berhenti untuk belajar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, Ibu ingatkan lagi untuk kita semua, jangan lupa kita tetap menjaga kesehatan. Semoga Tuhan Yesus melindungi kita semua. Dadah.